Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul PT Multibintang Indonesia Tbk periode 2020-2021. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok 3 mata kuliah analisis laporan keuangan semester 6, dosen pengampu Bapak Januar Eki Pambudi SEMAK. Ya, di sini nama anggota kelompoknya saya sendiri, Alda Tengki Febianto. Yang kedua ada rekan saya Anggita Indah Anjani, yang ketiga Angga Yunanta, yang keempat Alvira Tantiana Hoirunisa, yang kelima Sela Fernanda, dan yang keenam Virgiana Sarani. Selanjutnya itu sejarah perusahaan Multibintang Indonesia. Pada 1 Januari 1981, perseroan mengakuisisi produsen bir dan minuman yang berbasis di Medan. PT Brasers de Indonesia pada 2 September 1981. Perseroan ini memindahkan domisilinya ke Jakarta sekaligus mengubah nama menjadi PT Multibintang Indonesia. Selanjutnya, pada 1981, perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sejak merger antara BEJ dan BES pada Desember 2007, saham perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT Multibintang Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan bir dan minuman yang terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2018, PT Multibintang Indonesia Tbk mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsibility 2 tahun 2018 majalah Economic Review sebanyak 3 penghargaan, yaitu peringkat pertama dalam kategori perusahaan publik, industri barang-barang konsumsi, dan penghargaan platinum dengan peringkat sangat unggul dalam kategori perusahaan publik, dan penghargaan 7 besar dalam kategori Best of the Best CSR tahun 2018. Objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri bir dan minuman, yaitu PT Multibintang Indonesia Tbk. Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT Multibintang Indonesia Tbk ini ada 5, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, yang keempat rasio efisiensi, dan yang kelima rasio nilai pasar periode tahun 2020 dan 2021. Yang pertama, rasio likuiditas akan dibacakan oleh rekan saya, Alvira Tantiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau seberapa cepat perusahaan mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas. Yang pertama, kurun rasio atau rasio lancar. Rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rumus dari kurun rasio adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Berikut tabel periode tahun 2019 sampai 2020. Kurun rasio tahun 2019 sebesar 0,73 dan 2020 sebesar 0,89. Yang artinya kurun rasio PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata kurun rasio sebesar 0,81. Di tabel perbandingan tahun 2020 dan 2021, kurun rasio pada tahun 2020 adalah sebesar 0,89 dan di tahun 2021 sebesar 0,74. Yang artinya kurun rasio PT Multibintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata kurun rasio sebesar 0,81. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Rumus dari quick ratio adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Di tabel tahun 2019 dan 2020, quick ratio tahun 2019 adalah sebesar 0,63 dan 2020 sebesar 0,76. Yang artinya quick ratio PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata quick ratio sebesar 0,69. Di tabel perbandingan 2020 dan 2021,
quick ratio di tahun 2020 adalah sebesar 0,76 dan 2021 sebesar 0,61. Yang artinya quick ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata quick ratio-nya sebesar 0,68. Yang ketiga ada cash ratio. Adalah ukuran likuiditas perusahaan yang secara khusus menghitung rasio total kas dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rumus dari cash ratio sendiri adalah kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Berikut tabel perbandingan tahun 2019 dan 2020. Cash ratio di tahun 2019 adalah sebesar 0,5 dan di 2020 sebesar 0,47. Artinya cash ratio di PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata cash ratio-nya adalah sebesar 0,26. Di tabel tahun 2020 dan 2021, cash ratio di tahun 2020 sebesar 0,47 dan di tahun 2021 sebesar 0,38, yang artinya PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata cash ratio sebesar 0,43. Yang keempat ada net working capital to total asset ratio, yaitu selisih antara aset lancar kas, piutang, persediaan dan barang jadi, dan kewajiban lancar hutang atau hutang dagang. Ini digunakan sebagai ukuran likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendanai operasi sehari-hari. Rumus dari net working capital to total asset ratio adalah modal kerja bersih dibagi total aset. Berikut tabel perbandingan tahun 2019 dan 2020. Net working capital to total asset ratio di tahun 2019 adalah sebesar minus 0,15 dan di tahun 2020 adalah sebesar minus 0,05, yang artinya net working capital to total asset ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata NWC to total asset ratio sebesar minus 0,10. Pada perbandingan tahun 2020 dan sampai 2021, NWC to total asset ratio di tahun 2020 adalah sebesar minus 0,05 dan di tahun 2021 sebesar minus 0,15. Yang artinya NWC to total asset ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata NWC to total asset ratio sebesar minus 0,10. Yang terakhir ada interval measure. Merupakan memberikan informasi kepada kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menutupi minimum biaya rutin yang dibutuhkan dalam kegiatan operasinya yang utama. Rumus dari interval measure ialah aset lancar dibagi rata-rata biaya operasional. Berikut tabel tahun perbandingan 2019 sampai 2020. Interval measure di tahun 2019 adalah sebesar 10,4 dan di tahun 2020 sebesar 7,71, yang artinya interval measure PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata interval measure-nya sebesar 8,87. Lalu di tahun 2020 sampai 2021, interval measure tahun 2020 adalah sebesar 7,71 dan 2021 sebesar 7,21, yang artinya interval measure PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata interval measure sebesar 7,4. Rasio selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Anggita. Kepada Anggita dipersilahkan. Pengertian rasio solvabilitas yaitu apabila rasio likuiditas mengukur risiko keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Rasio solvabilitas mengukur risiko keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama ada debt to asset ratio, yaitu mengukur presentasi liabilitas terhadap total aset perusahaan. Rumusnya itu total liabilitas dibagi total aset. Berikut ada tabel perbandingan tahun 2019 dan tahun 2020. Debt to asset ratio tahun 2019 sebesar 0,60 dan tahun 2020 sebesar 0,51. Artinya, debt to asset ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata debt to asset ratio sebesar 0,56. Selanjutnya ada tabel perbandingan tahun 2020-2021.
Debt to asset ratio dalam tahun 2020 sebesar 0,51 dan 2021 sebesar 0,62. Artinya, debt to asset ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata debt to asset ratio sebesar 0,57. Yang kedua, ada debt to equity ratio, yaitu sebuah rasio keuangan yang dapat membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal miliknya. Rumusnya itu total liabilitas dibagi total ekuitas. Berikut ada tabel perbandingan tahun 2019 dan tahun 2020. Debt to equity ratio tahun 2019 sebesar 1,53 dan tahun 2020 sebesar 1,03, artinya debt to equity ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata debt to equity ratio sebesar 1,28. Kemudian ada tahun 2020 yaitu debt to equity ratio tahun 2002 sebesar 1,03 dan 2021 sebesar 1,66. Artinya, debt to equity ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata debt to equity ratio sebesar 1,34. Yang ketiga ada equity multiplier, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam daya gunakan ekuitas pemegang saham. Rumusnya itu total aset dibagi total ekuitas. Di sini ada perbandingan tahun 2019 dan 2020. Equity multiple tahun 2019 sebesar 2,53 dan 2020 sebesar 2,03. Artinya, equity multiple PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata equity multiple sebesar 2,28. Kemudian, equity multiplier tahun 2020 sebesar 2,03 dan 2021 sebesar 2,66. Artinya, equity multiplier PT Multi Bintang Indonesia mengalami penaikan dan rata-rata equity multiple sebesar 2,34. Selanjutnya ada long term debt ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang yang dibandingkan dengan total modal. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa banyak modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumusnya yaitu liabilitas jangka panjang dibagi liabilitas jangka panjang ditambah total ekuitas. Di sini ada perbandingan tahun 2019 dan 2020. Long term debt ratio tahun 2019 sebesar 0,12 dan 2020 sebesar 0,09. Artinya, long term debt ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata long term debt ratio sebesar 0,11. Kemudian, perbandingan tahun 2020 dan 2021. Long term debt ratio tahun 2020 sebesar 0,09 dan 2021 sebesar 0,11. Artinya, long term debt ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata long term debt ratio sebesar 0,10. Selanjutnya ada time interest ratio, yaitu adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang jangka pendek dan jangka panjang. Rumusnya itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Di sini ada tahun perbandingan 2019-2020, yaitu time interest ratio tahun 2019 sebesar 12,64 dan 2020 sebesar 2,29. Artinya, time interest ratio PT Multi Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata time interest ratio sebesar 7,47. Perbandingan tahun 2020-2021, yaitu tahun 2020 sebesar 2,29 dan 2021 sebesar 4,56. Artinya, time interest ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata time interest ratio sebesar 3,43. Selanjutnya ada cash coverage ratio, yaitu adalah perhitungan yang menentukan kemampuan bisnis untuk melunasi kewajibannya dengan kas yang ada. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi kemudian dibagi bunga. Perbandingan tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 sebesar 11,53 dan 2020 sebesar 2,07. Artinya, cash coverage ratio PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata cash coverage ratio sebesar 6,80. Kemudian perbandingan tahun 2020 dan 2021.
tahun 2020 sebesar 2,07 dan 2021 sebesar 4,12. Artinya, cash coverage ratio PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata cash coverage ratio sebesar 3,10. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Angga Yunata, dipersilahkan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Gross profit margin mengukur laba kotor perusahaan relatif terhadap penjualan atau pendapatan bersih. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Ada perbandingan di tahun 2019 dan 2020, yang mana rata-ratanya 54,47%. Gross profit margin di tahun 2019 sebesar 61,57% dan di 2020 sebesar 47,37%. Artinya gross profit margin PT Multibintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata gross profit marginnya sebesar 54,47%. Kemudian perbandingan di tahun 2020-2021, gross profit margin tahun 2020 sebesar 47,37%. Dan 2021-nya sebesar 55,05%. Artinya, gross profit margin PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata gross profit marginnya sebesar 51,21%. Kemudian, yang kedua, net profit margin. Net profit margin ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan. Adapun rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Dari tabel berikut, ada perbandingan di tahun 2019 dan 2020. Net profit margin di tahun 2019 sebesar 32,50% dan 2020 sebesar 14,39%. Artinya, net profit margin PT Multibintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata net profit marginnya sebesar 23,44%. Kemudian perbandingan di tahun 2020 dan 2021, net profit margin tahun 2020 ini sebesar 14,39% dan 2021-nya sebesar 26,92%. Artinya net profit margin PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata net profit marginnya sebesar 20,65%. Kemudian ada return on asset atau ROA. ROA ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Adapun rumus dari ROA ini adalah laba bersih dibagi total aset. Dari tabel berikut, adapun rata-rata dari ROA ini ada tahun 2019 dan 2020 ini 25,73%. Return on asset tahun 2019 sebesar 41,63% dan 2020-nya sebesar 9,82%. Artinya, return on asset di PT Multibintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata return on assetnya adalah sebesar 25,73%. Kemudian, tabel di tahun 2020 dan 2021 ini memiliki rata-rata 16,31%. Yang memiliki dua kategori, ya, kategori baik dan kategori sangat baik. Return on asset di tahun 2020 sebesar 9,82% dan 2021-nya sebesar 22,79%. Artinya return on asset PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata return on assetnya sebesar 16,31%. Kemudian return on equity, ya, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas. Adapun rumusnya adalah laba bersih dibagi total ekuitas. Dari perbandingan di tahun 2019 dan 2020, adapun rata-ratanya adalah 62,58%. Return on equity di tahun 2019 sebesar 105,24% dan 2020-nya sebesar 19,93%. Artinya return on asset PT Multibintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata return on equity sebesar 62,58%. Kemudian adapun tabel di tahun 2020 dan 2021 ini memiliki rata-rata 40,25%, yang mana return on equity tahun 2020 sebesar 19,93% dan 2021-nya sebesar 60,58%. Artinya return on equity PT Multibintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata return
on equity-nya sebesar 40,25%. Kemudian yang selanjutnya rasio efisiensi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Sela Fernanda. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Yang pertama yaitu ada inventory turnover, yaitu mencerminkan seberapa cepat persediaan terjual. Rumusnya yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Berikut adalah tabel 2019 dan 2020. Inventory turnover tahun 2019 sebesar 6,11 dan 2020 sebesar 8,61. Artinya inventory turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata inventory turnover sebesar 7,36. Selanjutnya ada inventory turnover pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 sebesar 5,34 dan 2021 sebesar 6,11. Artinya inventory turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata inventory turnover sebesar 5,72. Selanjutnya ada day sales inventory, yaitu mengukur berapa lama atau hari yang dibutuhkan perusahaan hingga persediaan terjual. Rumusnya yaitu 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan atau inventory turnover. Pada tabel berikut, tahun 2019 sebesar 42,39 dan 2020 sebesar 59,75. Artinya, day sales inventory PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata day sales inventory sebesar 51,07. Pada tahun 2020 sebesar 59,75 dan pada tahun 2021 sebesar 68,38. Artinya, day sales inventory PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata day sales inventory sebesar 64,07. Selanjutnya ada resolvable turnover, yaitu mencerminkan seberapa besar proporsi piutang dalam penjualan perusahaan. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang usaha. Pada tabel 2019 dan 2020, 2019 sebesar 4,31 dan 2020 sebesar 5,89. Artinya, resolvable turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata resolvable turnover sebesar 5,10. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, yaitu 2020 sebesar 5,89 dan 2021 sebesar 7,51. Artinya, resolvable turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata resolvable turnover sebesar 6,70. Selanjutnya ada day sales in resolvable, yaitu mengukur berapa lama atau hari yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh pembayaran atas piutang usaha. Rumusnya yaitu 365 hari dibagi dengan perputaran piutang usaha. Perbandingan 2019 dan 2020, pada tahun 2019 sebesar 84,64 dan pada tahun 2020 sebesar 61,93. Artinya, day sales in resolvable PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata rest day sales in resolvable sebesar 73,28. Berikutnya pada tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2020 sebesar 61,93 dan 2020 sebesar 48,57. Artinya, day sales in resolvable PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata day sales in resolvable sebesar 55,25. Selanjutnya ada fixed asset turnover, yaitu menghitung seberapa efisien investasi perusahahan dalam aset tetap. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan aset tetap. Pada tabel berikut yaitu fixed asset turnover tahun 2019 sebesar 2,38 dan pada tahun 2020 sebesar 1,34.
Artinya, visit asset turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata visit asset turnover sebesar 1,86. Perbandingan antara 2020 dan 2021, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,34 dan pada tahun 2021 sebesar 1,76. Artinya, visit asset turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata visit asset turnover sebesar 1,55. Selanjutnya ada total asset turnover, yaitu menghitung seberapa besar pendapat atau penjualan yang diperoleh perusahaan melalui aset yang dimilikinya. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total tetap. Pada tahun 2019 sebesar 1,28 dan tahun 2020 sebesar 0,68, artinya total aset turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dan rata-rata total aset turnover sebesar 0,98. Selanjutnya pada tabel berikut perbandingan 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 sebesar 0,68 dan pada tahun 2021 sebesar 0,85. Artinya, total aset turnover PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan dan rata-rata total aset turnover sebesar 0,76. Selanjutnya, rasio nilai pasar akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Virgiana Syahrani. Dipersilakan. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar membandingkan nilai perusahaan di mata para investor dengan nilai perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan. Di dalam rasio nilai pasar terdapat jenis-jenis nilai pasar beserta perhitungannya. Yang pertama ada earning per share, yaitu mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan yang terkandung dalam satu lembar saham beredar. Rumus dari earning per share, laba bersih dibagi saham beredar. Di sini ada tabel perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengalami penurunan, bisa dilihat di tahun 2019 sebesar 572,41 dan di tahun 2020 sebesar 135,56 dengan nilai rata-rata sebesar 353,98. Di sini juga ada tabel perbandingan di tahun 2020 sampai 2021. PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2020 135,56 dan di tahun 2021 316,2 dengan nilai rata-rata 225,79. Kemudian di sini ada price to earning ratio, menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan laba per lembar saham dengan rumus harga per saham dibagi laba per saham. Perbandingan di tahun 2019 dan 2020, PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 0,02 dan di tahun 2020 sebesar 0,07 dengan nilai rata-rata sebesar 0,05. Dan di tahun 2020 dan 2021, PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 0,07 dan tahun 2021 sebesar 0,03 dengan nilai rata-rata sebesar 0,05. Kemudian di sini ada market to book ratio, menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan laba per lembar saham dengan rumus harga per saham dibagi nilai buku per saham. Perbandingan antara 2019 dan 2020, PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 0,02 dan di tahun 2020 sebesar 0,01 dengan nilai rata-rata sebesar 0,02. Kemudian di tahun 2020 dan 2021, PT Multi Bintang Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 0,01 dan di tahun 2021 sebesar 0,2 dengan nilai rata-rata sebesar 0,02. Kemudian di sini ada Tobin skew sebagai perbaikan atas rasio nilai pasar dan nilai buku atau market to book value dengan rumus total nilai pasar dibagi biaya pengganti aset. Perbandingan antara 2019 dan 2020, PT Multi Bintang Indonesia mengalami penurunan dengan tahun 2019
sebesar 11,32 dan di tahun 2020 sebesar 0,07,09 dengan nilai rata-rata sebesar 9,21. Di tahun 2020 dan 2021 PT Multibintang Indonesia mengalami penurunan. Di tahun 2020 7,09 dan di tahun 2021 sebesar 5,69 dengan nilai rata-rata sebesar 6,39. Selanjutnya, saya akan balik lagi ke moderator. Ya, selanjutnya yaitu ada analisis aset dan hutang. Terjadinya peningkatan atau penurunan. Nilai total aset mengalami kenaikan di tahun periode 2021 sampai 2020. Sedangkan nilai laba bersih mengalami penurunan di tahun periode 2021 sampai 2022. Dan peningkatan di tahun periode 2020 sampai 2019. Hal ini dikarenakan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan nilai total aset mengalami peningkatan, yaitu umur aktiva, tingkat likuiditas aktiva, persentase pinjaman atas nilai aktiva, dan tingkat bunga dan biaya. Nilai total hutang mengalami kenaikan di tahun periode 2021 sampai 2020. Sedangkan nilai laba bersih mengalami penurunan di tahun 2021 sampai 2022. Dan peningkatan di tahun periode 2020 sampai 2019. Hal ini dikarenakan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan nilai total hutang mengalami peningkatan, yaitu profitabilitas, pertumbuhan total aset, laba ditahan, dan struktur aktiva. Apabila tingkat penggunaan total aset dan total hutang meningkat, maka seharusnya laba bersih juga harus meningkat. Apabila laba mengalami penurunan, seharusnya perusahaan dalam menggunakan total aset dan total harus efisien dan efektif. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, atau penulisan di dalam PPT-nya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.